Ya di atas 10 masih ada. Di atas 10 juta. Masih ada. Ya sekitar 10-an lah masih ada. Itu aja yang paling mahal karena memang bonsai saya bonsai boleh dibilang apa ya untuk masyarakat menengah. Assalamualaikum guys, balik lagi bareng Adi Bayu di Teras Sinergi. Dan hari ini saya sudah bersama Pak Dedi. Nah, beliau adalah salah satu pengusaha tanaman hias. Betul Pak? Betul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke guys, Pak Dedi sendiri ini punya usaha tanaman hias di daerah mana Pak? Coba bisa dikasih tahu kalau pemirsa. Untuk yang sekarang ini di lokasinya tepatnya di BKT Rawadas. Oke. BKT Rawadas di RT 2 RW 2 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit. Nah itu, kalau misalnya kalian pengen lihat-lihat tanaman hiasnya Pak Dedi, silahkan langsung ke sini seperti alamat yang disebutkan Pak Dedi tadi. Nah, Pak, udah berapa lama usaha tanaman hias ini sendiri, Pak? Saya berawal dari waktu di depan sampai sekarang tuh kurang lebihnya sudah 13 tahun. 13 tahun. Oke, gimana kok bisa tertarik sih untuk usaha tanaman hias? Sedangkan orang-orang banyak yang melakukan atau menjalankan usaha-usaha seperti kayak kuliner atau segala macam. Nah, Pak Dedi sendiri punya kepikiran untuk membuka usaha tanaman hias ini awalnya itu gimana, Pak? Bisa cerita. Waduh, ceritanya panjang. Panjang banget. Panjang. Gimana? Itu sebenarnya berawalnya saya nggak langsung dagang tanaman hias. Saya berawal dari kerja dulu, nah terus resign dari tempat kerja. Nah, saya ikut-ikutan teman. Nah, kalau untuk dibilang hobi, memang dari bujangan pun saya hobi tanaman. Hobi tanaman. Tapi itu universal, maksudnya nggak khusus untuk satu tanaman aja? Enggak. Jadi semua tanaman? Apa aja yang saya suka saya tanam. Contohnya tanaman buah lah, tanaman hias, kayak apa semacamnya itulah. Gitu. Iya. Nah pada saat saya ada teman saya yang lebih hobi dari saya, udah saya ikut-ikutan untuk sama dia cari tanaman gitu kan. Saya cari di kebun-kebun, di hutan gitu kan. Begitu dapat saya kumpul di rumah. Dari mulai 1, 2 dan seterusnya banyak gitu. Awalnya niatnya nggak jualan. Untuk kepuasan pribadi sendiri. Gitu. Karena tiba-tiba ada tamu 1-2 orang datang tanya, "Pak dijual?" Gitu kan. Ya saya bilang, "Boleh kalau emang mau, kalau emang suka." Saya bilang gitu, Pak. Dia tanya, "Berapa harganya?" Saya bilang, "Waduh, tanya harga saya nggak ngerti harganya berapa." Waktu itu kalau nggak salah pohon serut. Pohon serut tinggi kurang lebih sekitar 50 cm dengan bentuk udah ngetrap bulat gitu. Nggak saya hargain, dia tanya, "Udah Pak, hargain aja berapa?" "Enggak, saya nggak tahu, Bapak itu terserah berapa." Karena awalnya emang cuma buat ini sendiri aja? Iya, buat sendiri aja, buat hobi-hobian aja. Karena emang saya pikir saya dengan secari tanaman ada kepuasan batin di saya. Gitu. Kayak gitu. Jadi sama guys, seperti layaknya para pecinta-pecinta seperti ikan, burung, ya, tanaman hias pun ataupun tanaman-tanaman pun ada yang membuat hati kita menjadi senang, nyaman kalau misalnya melihat tanaman itu ya Pak. Betul. Terus lanjut lagi Pak. Ya udah, begitu saya bilang, "Terserah Bapak mau bayar berapa." Dikasihlah uang 200.000. Itu senengnya minta ampun saya. Dikasih uang 200 kan tahun segitu dianggap besar. Tahun gitu. berapa? Itu sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000. Dan Pak Dedi sendiri udah tahu emang harga tanaman itu apa? Tanaman apa tadi? Serut. Tanaman serut itu harganya 200.000, emang tahu harganya? Nggak tahu, makanya saya nggak hargain. Gitu. Saya nggak kasih harga karena memang saya nggak ngerti, nggak tahu. Cuman saya dengar aja informasi, wah serut bagus kalau di bonsai gitu kan. Oh itu di bonsai itu? Iya di bonsai. Cuman bentuk bonsainya buat saya bonsai taman karena ketinggiannya udah 70 cm gitu kan. Dan bentuknya pun bentuk bulat-bulat begitu. Jadi kasih 200.000 saya seneng lah. Ini 200.000 gede amat, Pak, nggak kebesaran? Enggak, udah. Yang penting kamu kan nggak apa-apa kan saya bayar segitu, kata dia. Iya seneng banget. Seneng dong, iya benar. Itu 2 hari kemudian dia datang lagi, dia ambil lagi. Oh iya? Iya udah, akhirnya ini aja udah saya gelutin gitu kan. Kenapa enggak? Saya bilang gitu. Jadi berawal itu
untuk menjalankan usaha awalnya nggak sengaja tiba-tiba ada orang yang suka bayar Iya. tanaman yang Pak Dedi sendiri tanam. Betul. Oh, dari situ baru kepikiran, wah Iya. ini enak nih kalau dijadiin ladang bisnis gitu. Betul. Oke, itu di bawah tahun 2000 ya? Ya, sekitar tahun 2000-an Sekitar lah. tahun 2000-an. Itu untuk tanamannya masih tanaman semuanya apa emang udah khusus bonsai sendiri Pak Dedi? Kalau saya waktu itu belum ada khusus tanaman apa. Gitu. Semuanya pokoknya tanaman yang bikin hati senang. Iya, tanam. iya. Nah, terus kebetulan pada saat itu yang memang saya cari gratis kan hanya bentuk-bentuk bonsai. Karena saya kan cari sendiri di hutan, dongkel sendiri. Oh, Iya. Oke. Saya bawa pulang, saya hidupkan, saya bentuk gimana caranya lah supaya bagus gitu. Heeh. Nah, itu yang berawal mulai seperti itu gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong katanya sih Pak ya, tanaman bonsai itu adalah tanaman yang susah untuk dibikin. Nah, Pak Dedi sendiri emang udah punya ilmu untuk bikin bonsai itu sendiri apa coba-coba gitu? Enggak, kalau saya tidak ada sekolahnya Iya. untuk ke bonsai, tidak ada belajarnya, jadi istilahnya otodidak aja. Otodidak. Oke, Jadi oke. istilahnya ya saya suka ini enaknya diapain. Ya di samping itu juga saya lihat-lihat pohon teman-teman gitu kan. Oh, pohon lu bagus nih digini ini gitu kan. Sambil saya lihat cara pengawatannya gimana, pembentukannya gimana, cara pruningnya gimana, tuh sambil liatin. Jadi kita langsung terjun gitu loh Pak. Oke. Tapi emang udah tahu bahwasannya tanaman bonsai banyak peminatnya dan harganya tinggi. Udah tahu belum pada saat itu? Kalau masalah tahu persis enggak, tapi Enggak. nguping iya. Oh. Nguping iya. Gitu. Taunya tanaman ini bagus aja bentuknya Iya. gitu ya Pak ya? Oke. Dan apa aja kalau ketemu di yang kira-kira saya lihat bonggolannya bagus, bentuknya enak dilihat, itu pasti saya dongkel. Pasti saya cari gitu. Oke. Dan pada saat itu banyak sudah yang di rumah yang ditanam seperti yang dibikin bonsai Pak Dedi itu udah banyak. Udah kurang lebih ada sekitar 40-an, 40 pot. Karena setiap harinya saya pasti pas nyari itu pasti aja dapat yang 2 lah, yang 1, yang 3. Tidak ada kata tidak dapat. Oke. Itu pasti dapat gitu. Oke. Nah, guys, akhirnya dari kurang lebih tahun 2000-an sampai sekarang berjalan usaha itu. Iya, betul. Oke, karena awalnya tadi cuman wah dapat 200.000 lumayan nih gitu ya. Sekarang guys sudah tahu harga Pak Dedi. Tadi saya ngobrol-ngobrol ke sana saya tanya, "Pak, ini bonsai harganya berapa?" "Waduh Mas, ini kalau 5 juta nggak saya lepas." Hah, saya kaget gitu loh. Ternyata 200.000 dulu itu kecil ya Pak ya? Iya, betul. Ternyata 200.000 yang Pak Dedi dulu jual tuh kecil karena emang Pak Dedi nggak tahu harga deh, ya kan? Kalau sekarang informasi sudah bisa didapat dari mana aja gampang, ya sekarang lebih tahu, ya kan? Nah, untuk bahan bonsainya ini sendiri Pak Dedi itu ngambil dari mana Pak? Kalau misalnya dilihat dari Jakarta kayaknya sih nggak ada lah ya bonggol-bonggol begitu Pak. Nah, Ya, itu dari betul, mana Pak? betul. Kalau untuk jenis bahan bonggolan kita ada yang dari Jember, ada yang dari Gresik gitu kan. Bahkan dari Subang, Bogor itu ada. Kerawang pun ada. Gitu. Ada yang jauh lagi kita ambil dari Bangka Belitung. Oh. Dari Lampung Dari itu ada juga. Sebagian juga Medan juga ada. Oh, Gitu. oke. Tapi itu emang khusus untuk bonggolan. Pak Dedi Iya, bonggolan. untuk bonggolan. Ah. Kalau kayak soka, bonggolan soka kita ambil dari Lampung sama Bangka. Kalau untuk jenis santigi kita ambil dari Sulawesi. Lampung pun ada Sulawesi. Oke. Ibaratnya bonggolan itu seperti batang yang entah ini nanti ditanam jadi ataupun nggak jadi gitu Pak? Atau gimana Pak? Ini gelap sebenarnya ini bakal jadi atau enggak gitu? Kalau bonggolan gitu? Kalau bonggolan itu kan dongkelan ya. Iya, dongkelan. Pohon yang tumbuh di hutan. Ah. Didongkel sama mereka, dia kumpulin, dia tawarin. Nah, Itu semacam batangnya aja Pak? iya batang bagian bawah. Oh, batang Bagian bawah yang memang udah ada akar. Oh, oke. Tapi ada beberapa akar yang dia potong kan, gitu. Karena nggak mungkin dia harus ambil akar segitu panjang, jadi potong sama dia. Itu yang kita beli berawal dari situ. Oke. Nah, sekali lagi guys, tempat usaha Pak Dedi ini namanya apa Pak Dedi? Parahyangan Gardening. Parahyangan Gardening ya. Jadi kalau misalnya mau lihat-lihat koleksi-koleksi Pak Dedi, sebagus-bagus apa di sini, langsung aja nanti ketemu Pak Dedi langsung. Nah, lanjut lagi Pak. Sekarang memang dikhususkan untuk bonsai semua Pak ini Pak?
usahanya? Kalau dikhususkan sih enggak ya. Tapi mayoritas kayaknya bonsai semua iya, ya? tapi memang dominan Dominan. banyak bonsainya. Ya. Oh, Jadi gitu. tetap kita kalau namanya usaha ya harus ada campuran Ada lah. campuran. Buat pelengkap lah istilahnya Pelengkap. gitu ya. Mengikuti apa namanya pasar. Iya, gitu ya betul, kan? betul. Oke. Nah, Pak Dedi, untuk konsumen yang sendiri yang datang kemarin Pak Dedi, itu mayoritas itu mereka-mereka yang seperti apa sih Pak Dedi? Kalau untuk di bonsai kebanyakan orang-orang yang udah boleh dikatakan usia-usia inilah apa masa-masa pensiun ya. Masa-masa pensiun. Masa-masa pensiun. Tapi nggak menutup kemungkinan yang untuk orang anak-anak muda juga ya ABG juga ada Oh, yang sudah hobi-hobi mulai? bonsai. Oh. Udah banyak. gitu. Udah ada. Jadi boleh dibilang sekarang tuh udah ya alhamdulillah lah untuk di tanaman tuh udah banyak lah gitu yang penghobinya. Oke, mungkin karena emang informasi-informasi yang masuk itu sudah banyak ya Pak ya, sudah gampang ya. Bisa dibilang seperti itu. Iya. Nah, tapi mayoritas guys, kata Pak Dedi ini sendiri, oh Mas ini yang datang rata-rata orang-orang pensiunan semua gitu ya Pak Dedi ya. Oke, karena mereka yang rata-rata orang pensiun kan pengen ngapa-ngapain di rumah gitu ya. Untuk mengisi kekosongan. Untuk mengisi kekosongan. Oke, Pak Dedi, untuk setiap hari pemasukannya lumayan nggak sih Pak Dedi untuk usaha ini? Alhamdulillah sih ya kalau untuk pemasukan. Kalau saya nggak terlalu ke situ, yang penting dapur bisa ngebul aja. Seperti itu. Jadi kita ini aja kita nikmatin, kita syukurin. Kalau rezeki masalah besar kecilnya itu Allah yang ngatur lah ya. Oke. Nah, untuk tanaman khususnya bonsai Pak Dedi ini sendiri, yang paling mahal yang ada di sini itu kisaran harga berapa? Yang paling mahal aja Pak, sebutin yang paling mahal. Ada yang harganya berapa? Ya di atas 10 masih ada. Di atas 10 juta. Masih ada. Ya sekitar 10-an lah masih ada. Itu aja yang paling mahal karena memang bonsai saya bonsai boleh dibilang apa ya untuk masyarakat menengah gitu. Menengah ke atas ke bawah? Ke bawah lah. Menengah ke bawah. Gitu. Karena kalau kita dibilang menengah ke atas jatuhnya udah yang ratusan. Oh gitu. Emang ada ya harganya ratusan? Ada ratusan bahkan sampai M pun ada. Oh ya? Cuman itu saya sadar diri aja itu belum ke arah sana. Oh, belum iya, masuk ke sana belum, ya, belum. Ya? Kita ngambil yang menengah ke bawah aja. Oke. Nah, untuk ini sendiri Pak Dedi, apakah nanti ke depannya Pak Dedi untuk usaha tanaman hias ini mau dikembangkan lagi atau udahlah cukup segini aja? Kalau saya berkeinginan tuh untuk lebih luas lagi, untuk dikembangkan lagi gitu. Dan saya kalau ingin pribadi saya kepingin punya lahan sendiri gitu. Oh, gitu. Jadi benar-benar kita menikmatinya tuh sampai masa tua tuh nyaman. Oh. Karena kalau kita menggunakan lahan pemerintah, ini kan lahan pemerintah nih, fasilitas umum istilahnya kan, izinnya dari pihak pemerintah, diizinkan kita usaha di sini. Suatu saat mereka pakai, kita kan harus terima. Betul. Iya, harus terima, kita harus pindah. Tapi kalau punya lahan sendiri, insya Allah kita tenang, masa tua pun enak. Gitu. Istilah kasar gini, kita tinggal di situ, usaha di situ, begitu kita buka pintu kan tanaman hijau. Tapi nggak usah pusing-pusing gitu. Itu udah apa? Udah satu pendapatan kita di situ. Gitu. Oke. Nggak usah kita harus keluar rumah, cukup di halaman aja gitu kan. Oke, cuma tinggal merawatnya. Betul. Gitu. Oke guys, lagi-lagi ini adalah seorang pengusaha yang berawal dari hobi. Nah, jadi kalau misalnya melakukan hobi yang berujung bisnis, itu benar-benar sangat puas ya Pak Dedi ya? Iya, luar biasa. Luar biasa. Benar-benar itu kita rasakannya beda. Sebenarnya kalau usaha tuh tidak di tanaman hias aja. Kalau kitanya hobi atau menjalankannya benar-benar, insya Allah nyaman. Oh gitu ya. Jadi ibaratnya nggak money oriented gitu ya? Iya betul. Oke. Ya namanya rezeki mah nanti Allah yang ngatur datang sendiri. Iya. Oke guys, gitu aja dulu kita ngobrol-ngobrol sama salah satu pengusaha tanaman hias Pak Dedi ya. Dan sekali lagi kalau misalnya kalian mau mencari kios Pak Dedi, ini ada di seputaran BKT. Banyak banget tanaman-tanaman yang bagus-bagus banget yang tadi saya sempat lihat. Dan jangan lupa subscribe, like,
dan share ya, biar kalian tahu atau kalian mengikuti video-video kita terbaru nantinya. Oke, bye-bye. Makasih Pak Deddy.